Elvika Nurfianti, bisa dipanggil Elvika. Dan di sebelah saya ada... Hai, nama saya Sitamara, biasa dipanggil Si. Dan di sebelah saya Saya Farhan Azmi Yusuf atau bisa dipanggil dengan Farhan. Hai, perkenalkan nama saya Desi Rahayuningsih. Sebelah saya ada... Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Anwar, biasa dipanggil Khairul. Sekian. Inilah kami, kelompok 5. Teknologi pengolahan limbah 2 yang akan mempresentasikan tentang unit oxidation ditch. Dan inilah bahasa Pengertian sistem, cara kerja, target yang ingin dicapai, kriteria perencanaan, kelebihan dan kekurangan, masalah yang muncul, daftar pustaka. Dan inilah hasil diskusi kami. Selamat menikmati. Jangan lupa sambil ngopi, tapi awas ke bawah mimpi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sistem dari oxidation ditch. Oxidation ditch adalah bak berbentuk parit yang digunakan untuk mengolah air limbah dengan memanfaatkan oksigen atau dalam kondisi aerob. Kolom oksidasi ini biasanya digunakan untuk proses pemurnian air limbah yang telah mengalami proses pretreatment. Fungsi utama dari oxidation ditch adalah untuk menurunkan kandungan bakteri yang terdapat dalam air limbah setelah melalui proses pengolahan. Sistem oxidation ditch terdiri dari bak aerasi berupa parit atau saluran berbentuk oval yang dilengkapi dengan satu atau beberapa rotor rotasi untuk aerasi air limbah. Saluran tersebut menerima air limbah yang telah disaring dan memiliki waktu tinggal hidraulik atau HRT mendekati 24 jam. Proses ini umumnya digunakan untuk pengolahan air limbah domestik untuk komunitas yang relatif kecil dan membutuhkan area lahan yang relatif luas. Hai, oke, selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana cara kerja si oxidation ditch ini. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu di dalam oxidation ditch ini terjadi dua proses, yaitu proses aerobik dan proses anoksik, di mana proses aerobik ini merupakan pengolahan limbah yang menggunakan oksigen yang cukup, sedangkan proses anoksik ini merupakan pengolahan limbah dengan oksigen terbatas. Nah, proses oxidation ditch ini sendiri merupakan pertumbuhan jenis suspended growth atau mikroorganismenya berkembang biak secara tersuspensi di dalam air limbah. Nah, untuk sistemnya juga dia merupakan sistem kontinu atau sistem yang berkelanjutan. Langsung aja ya kita ke prosesnya. Jadi, pertama-tama air limbah sebelum masuk ke proses oxidation ditch harus dicek terlebih dahulu apakah dia mengandung bahan-bahan toksik atau apakah dia mengandung logam-logam berat. Jika iya, maka harus ditreatment terlebih dahulu menggunakan proses secara kimia, yaitu presipitasi. Nah, jika tidak, bisa langsung ke proses biologisnya. Kenapa harus dicek dulu atau kenapa harus dihilangkan dulu logam-logam berbahayanya? Karena jika dia tidak dihilangkan, maka dia akan mengganggu kerja dari mikroorganisme dalam mendegradasi si senyawa organik tadi. Maka dari itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada penjelasan mengenai proses cara kerja si air limbah tadi. Nah, setelah dihilangkan, air limbahnya bisa langsung masuk ke core screen atau penyaringan dengan penyaringan sampah atau pengotor yang ukurannya besar. Nah, setelah proses ini akan dilanjutkan ke proses komunisi atau komunitor, yaitu mengecilkan ukuran pengotor tadi sehingga bisa dipisahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyaringan dengan grid chamber, yaitu proses penyaringan untuk ukuran pengotor yang ukurannya kecil seperti pasir. Jika sudah, maka air limbah akan
menuju ke primary settling tank, di mana proses ini merupakan proses sedimentasi, yaitu pengendapan si pengotor tadi yang lolos dari grid chamber. Nah, setelah dari sini air limbahnya akan masuk ke proses oxidation ditch ini. Nah, disinilah terjadi proses aerobik dan anoksik tadi. Jadi pada oxidation ditch ini dia itu terdapat rotor dan aerator. Nah, rotor ini biasanya terdapat di dalam paritnya itu, sehingga dia air limbahnya diaduk terus sehingga dia tersuspensi dengan merata, dan aeratornya itu biasanya terletak di permukaan airnya, bertujuan untuk menyuplai oksigen agar oksigen tadi merata seperti itu. Nah, bagian air limbah yang dekat dengan rotor dan aerator ini dia terjadi proses aerobik, ya, terjadi proses aerobik. Dan bagian hulu dari si air limbah tadi ini, atau bagian akhirnya, atau bagian yang jauh dari rotor dan aeratornya, dia akan terjadi proses anoksik, dimana ketika air limbah baru muncul masuk dan air limbah yang telah teroksigenasi tadi menyatu, sehingga oksigen yang berada pada bagian hulu ini menjadi sedikit dan terjadilah proses anoksik. Nah, jadi dua proses ini saling membantu, yaitu dimana aerobik itu dia senyawa organik akan didegradasi, atau senyawa organik itu merupakan substrat merupakan substrat atau makanan untuk si mikroorganisme yang nantinya akan didegradasi oleh mikroorganisme menjadi senyawa mineral, yaitu CO2, H2O, dan NH3 dan lain-lain. Nah, nanti di aerobik ini sendiri terjadi proses nitrifikasi, yaitu perubahan dari amonia menjadi nitrit dan nitrat. Dan proses nitrat dan nitrat ini maksudnya tidak baik jika langsung dibuang ke lingkungan, karena akan menyebabkan eutrofikasi atau tumbuhnya tumbuhan air di permukaan air sungai, sehingga menyebabkan eutrofikasi, ya, seperti itu, dan itu harus dihilangkan. Nah, si anoksik ini tadi berperan sebagai proses denitrifikasi atau proses pengubahan nitrat menjadi gas nitrogen. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dari proses oxidation ditch ini akan keluar dan menuju ke clarifier. Nah, di clarifier ini terjadi proses sedimentasi. Jadi dia biomasanya akan turun, mengendap, dan air limbahnya dapat dibuang ke lingkungan. Nah, biomasanya ini atau sludge-nya ini, dia itu sedang bakterinya atau mikroorganismenya itu dalam kondisi yang sangat-sangat lapar. Jadi dia membutuhkan makanan. Dia sedang berada dalam proses endogeneus, di mana substrat jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan mikroorganisme. Jadi sludge-nya ini akan disirkulasikan kembali menuju oxidation ditch dan akan diolah kembali di sana, sehingga dia dapat memakan atau mendegradasi si senyawa organik tadi. Nah, seperti itu cara dari proses pengolahan oxidation ditch sendiri. Nah, untuk target yang ingin dicapai itu ada nih, bisa dilihat kan teman-teman semua. Nah, di situ ada rasio BOD atau COD removal itu sebanyak 80-90%. Kemudian ada rasio suspensi solid removal itu ada 80-90% juga. Kemudian ada rasio nitrogen removal itu ada sama dengan 70%. Dan selanjutnya ada rasio sludge generated 75% dari BOD atau SS removal. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari oxidation ditch. Nah, saya akan membahas tentang kriteria perencanaan oxidation ditch dan kelebihan kekurangan dari oxidation ditch itu sendiri. Dapat dilihat di sini untuk kriteria perencanaan yang terlebih dahulu yang akan saya bahas. Nah, di sini terbagi beberapa item. Yang pertama itu ada beban BOD. Beban BOD ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada BOD MLSS.
itu nilainya itu 0,03 sampai 0,05 kg per kilogram per hari dikali hari. Nah, yang kedua itu ada BOD volume. Nah, nilainya itu 0,1 sampai 0,2 kg per meter kubik dikali hari. Nah, terus untuk yang item yang kedua itu ada MLSS. Untuk nilainya itu 3000 sampai 6000 mg per liter. Terus ada umur sludge. Nah, umur sludge ini berkisar dari 15 sampai 30 hari. Terus ada waktu aerasi atau T itu sekitar 24 sampai 48 jam. Nah, yang selanjutnya, item selanjutnya itu ada rasio sirkulasi lumpur. Nah, di sini nilainya itu 50 sampai 150%. Nah, rasio ini itu Ki lumpur dibagi Ki air limbah. Nah, terus untuk yang terakhir, item yang terakhir ada efisiensi pengolahan. Nah, nilainya itu 75 sampai 85%. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari oxidation ditch. Nah, yang pertama itu saya akan menyebutkan tentang kelebihannya. Kalian juga dapat melihatnya di sebelah saya, nanti akan ditampilkan. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama biaya rendah karena struktur dari oxidation ditch itu sederhana. Yang kedua itu ada mudah dioperasikan. Yang ketiga itu efisiensi removal dari BOD COD-nya tinggi, berkisar sekitar 70 sampai 85%. Yang keempat itu ada mampu menguraikan nitrat menjadi gas nitrogen sehingga efluen yang dihasilkan lebih stabil. Yang kelima itu kelebihannya adalah pengolahan sludge lebih sederhana karena sludge yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri dapat kalian lihat juga di sebelah saya. Nah, itu ada umumnya digunakan untuk pengolahan limbah yang skala kecil. Yang kedua itu memerlukan area luas atau dimensi besar sedangkan kedalamannya itu kecil. Nah, terus yang kekurangan tiga ada rotor sebagai penyuplai oksigen harus dibersihkan secara periodik. Nah, yang keempat itu kekurangannya membutuhkan energi dari luar untuk aerator. Dan yang kelima itu efisiensi tidak stabil, menurun pada malam hari karena proses fotosintesis yang terhenti. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat pada oxidation ditch. Yang pertama yaitu munculnya lumpur atau sludge yang berwarna hitam yang terapung pada bak sedimentasi. Penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu terjadinya proses anaerobik pada bak sedimentasi dengan senggang waktu yang amat lama, sehingga munculnya lumpur-lumpur tersebut berwarna hitam. Kemudian solusi yang bisa ditawarkan yaitu mempercepat waktu tinggal lumpur di bak sedimentasi dengan mempercepat interval atau rentang waktu bukaan valve, di mana hal ini bertujuan untuk membuang lumpur atau mensirkulasikan lumpur dari bak sedimentasi menuju drying bed. Permasalahan yang kedua yaitu adanya bau pada bak aerasi. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya yaitu kurangnya suplai oksigen atau DO yang rendah sehingga mengakibatkan adanya proses anaerobik. Nah, solusinya apa? Solusinya yaitu periksa sludge volume di bak aerasi. Jika terlampau tinggi, segera tutup valve. Recycle lumpur dari bak sedimentasi menuju bak aerasi untuk sementara waktu. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu adanya busa pada air limbah. Hal ini disebabkan oleh apa? Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu adanya soda kaustik, deterjen, dan juga surfaktan. Penyebab yang kedua yaitu pertumbuhan bakteri yang tidak optimal. Solusinya apa untuk hal yang pertama? Solusi yang pertama yaitu kita bisa memperkecil bukaan valve udara yang menuju bak aerasi untuk waktu tertentu, kurang lebih yaitu selama 1 minggu. Untuk permasalahan yang kedua yaitu bakteri yang tidak optimal, kita bisa menaikkan sludge volume kira-kira 10% di atas harga yang disyaratkan hingga seluruh busa perlahan hilang pada bak tersebut. Untuk permasalahan yang keempat yaitu DO kurang dari 2 mg per liter, di mana permasalahan ini disebabkan oleh sludge volume terlalu tinggi sehingga suplai
oksigen tidak mencukupi. Kemudian solusinya apa? Solusinya yaitu tutup valve recycle lumpur dari bak sedimentasi ke bak aerasi untuk sementara waktu hingga DO-nya bisa lebih dari 2 mg per liter. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon maaf. Ambil cucian ke Bekasi, sampai di sana keranjangnya jatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.